Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Rizal Afandi. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Saiful Mujab, filsafat umum. Di sini saya akan menjelaskan filsuf Socrates. Pertama, saya akan menjelaskan biografinya Socrates dulu. Socrates ini berasal dari Athena, Yunani, lahir pada 470 sebelum Masehi, termasuk filsuf terbesar dalam sejarah Yunani kuno. Ini termasuk Aristoteles, Plato pun muridnya Socrates. Kemudian bapaknya itu dikisahkan dalam buku Apologi ini, seorang pemahat patung yang bernama Sophroniscus. Kemudian ibunya bernama Paineret, seorang bidan profesinya. Kemudian Socrates ini seorang tokoh filsuf yang mempunyai banyak teka-teki, karena dikisahkan lagi dalam buku Apologi, Socrates ini tidak pernah menulis sebuah kalimat pun dalam sebuah tulisan. Nah, ini yang membuat bingung atau membuat seseorang itu mesti bertanya-tanya ataupun tertarik, kenapa, ada apa dengan Socrates. Jadi Socrates ini sewaktu muda itu pernah menjadi tentara, karena di Athena tersebut banyak serangan-serangan dari daerah-daerah lain. Kemudian Socrates pun setelah itu berhenti dan keluar menjadi tentara Athena, dan dia ingin fokus untuk berfilsafat, mengubah pemikiran di daerahnya tersebut. Karena apa? Karena pada saat itu perilaku dalam masyarakat umum di Athena itu sudah banyak yang menyimpang dari suatu keadilan. Kemudian Socrates pun memulai menanamkan filsafatnya terhadap kaum pemuda di sana. Karena kaum pemuda di sana pun masih pemikirannya itu kritis sekali. Kritis dan selalu ingin bertanya, kenapa kok bisa begini, bisa begitu, dan seterusnya. Namun setelah dia mendapatkan sokongan cukup banyak pada saat itu di Athena, dia pun akhirnya dihukum oleh pemerintahan di sana karena telah berani mengubah keyakinan atau agama yang dianut pada saat itu. Kemudian Socrates pun dihukum mati pada saat itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari Socrates. Dari banyaknya pemikiran Socrates, di sini saya akan mengulas tentang pemikiran yang satu ini, yaitu tentang cara berpikirnya Socrates dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan terhadap lawan bicaranya, atau yang biasa kita sebut dengan konsep atau metode dialektika. Di sini sebagai contohnya seperti ada yang di buku Apologi kalau nggak salah, ya Apologi itu bertanya kepada muridnya Socrates, pengetahuan itu apa? Kemudian si murid menjawab, pengetahuan ialah ilmu pasti dan ilmu astronomi. Kemudian Socrates pun menyangkal, bukan itu yang saya maksud. Apa pengertian dari pengetahuan? Dari hal tersebut si murid pun menjawab, pengetahuan ialah penglihatan. Karena apa yang saya lihat, itulah yang saya dapat, atau itu yang saya dapat ketahui. Gitu. Nah, maka dari hal tersebut kita bisa disimpulkan bahwasanya metode dialektika ini akan menuju atau mencari jawaban dari yang pertama, mengembangkan dari jawaban pertama, terus mencari jawaban yang kedua,
ketiga, dan seterusnya. Maka konsep dialektika atau cara berpikir Socrates ini pada kehidupan sehari-hari kita ini cukup penting sekali. Karena apa? Karena proses kita dalam menjalani kehidupan, menjalani pengetahuan, bermahasiswa, berbelajar bersama, itu tidak lepas dari hal kita itu bertanya dan mencari apa sebab dan tujuannya. Jadi cukup penting sekali pada pemikiran Socrates yang ini. Ya, selanjutnya pemikiran Socrates tentang objek penelitiannya atau objek filsafatnya. Ialah Socrates ini berbeda dengan filsuf-filsuf lainnya. Karena dalam berfilsafatnya, cara berfilsafatnya itu objeknya itu bukan terhadap alam seperti pendahulu-pendahulunya, melainkan yang difilsafati atau yang objek yang difilsafati itu ialah manusia. Karena apa? Karena manusia ini, katanya Socrates, harus bersifat melindungi atau merawat alam serta merawat sesamanya. Karena pandangan seperti inilah para kaum pada saat itu di lingkungan Socrates dikenal atau sekarang itu bisa dikatakan sebagai nabi kalau pada waktu tersebut. Karena dengan cara pandangannya seperti itu, dia itu ingin merubah letak tata pergaulan sebaik mungkin, kemudian menata letak alam semesta ini sedemikian rupa. Tetapi Socrates ini tidak hanya fokusnya terhadap filsafat untuk mengubah cara berpikir manusianya, tidak memfilsafati alam, tentang kondisi alam. Karena apa? Karena yang di manusianya sendirilah yang bisa merawat dan menjaga alam tersebut. Namun alamnya berbentuk seperti apa, dari apa, seperti apa, itu kehendak Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah manusia sebagai makhluk yang berakal dan mempunyai hawa nafsu juga. Maka dari itu Socrates ini titik objek filsafatnya itu terhadap manusia. Jadi intinya objek kajian filsafat dari Socrates ini menitik beratkan terhadap filsafat kepada manusianya. Karena otomatis kalau nanti manusianya baik dan bisa bersifat memelihara dan bersama sekelilingnya, itu akan cukup baik sekali untuk keberlangsungan hidup pada masa saat ini dan seterusnya. Oke, dari penjelasan saya tadi dari awal hingga akhir, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Itu. Ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wasridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.